Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di acara SDDK edisi bulan Juni. SDDK sendiri adalah sebuah event atau sebuah sharing session seputar topik tentang uang, tentang finansial. Lebih tepatnya tentang financial mindset. Menjadi sejahtera dalam finansial, dalam keuangan adalah salah satu impian dan tujuan dari semua orang. Nah, tentu ada sejahtera dalam hal lain, ya, sejahtera dalam percintaan, sejahtera menjadi orang tua, sejahtera dalam kegiatan sosial. Dan SDDK sendiri spesifik sejahtera dalam keuangan. Dan konsep atau cerita tentang SDDK sejahtera dengan duit kita adalah berdasarkan pengalaman saya dalam bidang keuangan gitu. Pernah harus mengatasi kebangkrutan usaha keluarga di mana saya sendiri harus berjuang secara finansial, pernah dalam posisi punya hutang yang luar biasa banyak gitu kan, dan uang gajian yang nggak cukup. Dan nggak cuma itu sih, saya pikir SDDK juga berangkat dari cara berpikir saya yang tidak resourceful tentang uang, cara berpikir saya yang keliru, cara mengambil keputusan yang juga keliru. Nah, duit sendiri adalah sebuah akronim dari doa, usaha, iman, dan tanggung jawab. Dan saya belajar ternyata untuk bisa sejahtera dengan keuangan kita, yang pertama perlu diperbaiki adalah mindset kita. Bukan soal gue mesti dagang atau saya mesti naik pangkat, itu bukan. Tetapi apapun profesi kita, mau Anda seorang entrepreneur, seorang self employment, atau sebagai memilih karir profesional atau bahkan menjadi social worker, kita tetap bisa sejahtera sepanjang 4 hal: doa, usaha, iman, dan tanggung jawab itu kita integrasikan menjadi satu kesatuan. Dan itu cikal bakal dari konsep SDDK. Nah, SDDK sendiri akan hadir setiap bulan, diusahakan hari Kamis, umumnya minggu pertama. Ada beberapa bulan tertentu, jika terbentur hari libur, akan ada di minggu kedua, ketiga, dan keempat. Setiap bulannya kita berusaha menghadirkan narasumber seputar tentang keuangan. Apakah tentang ide berbisnis seperti yang bulan kemarin, atau tentang pola pikir, atau bahkan hal-hal teknis pemahaman kita tentang uang. Kalau teman-teman sudah mengikuti beberapa, atau Anda teman-teman yang baru mengikuti, silakan masuk ke YouTube I Create Me, ada di IG-nya saya, hanigung_paksis. Kalau lihat di tabel profilnya, silakan diklik. Di situ ada tautan atau link ke YouTube. Nah, hari ini saya sendiri adalah seorang profesional di bidang keuangan. Saya seorang CFA, charter holder, yang sudah mendalami keuangan hampir 30 tahun. Selain keuangan, saya belajar sedikit tentang pola berpikir, tentang cara berpikir manusia, karena saya berpendapat itu penting dalam membantu kita dalam memutuskan atau memandang hal keuangan. Nah, bulan ini saya sengaja ngejar Chandra, narasumber kita, yang akan sharing tentang side hustle. Banyak yang bertanya ke saya, side hustle itu apa sih, Hani? Gitu. Side hustle adalah nama lain mencari pendapatan tambahan di luar main income. Nah, kita. Dan banyak pameo atau banyak belief gitu ya, orang bilang mana mungkin kita bisa tambahan, gue pergi pagi pulang malam gitu kan, gue bukan pengusaha, gue nggak ngerti digital marketing gitu. Sejumlah hal-hal yang mungkin excuse kali ya, alasan aja gitu, kita tidak mau kita tidak percaya gitu kita bisa melakukannya. Nah, ini kembali ke soal pola pikir. Dan sebentar saya akan undang dia masuk ke spotlight. Siapkan bolpen gitu ya, siapkan catatan, ikuti kita sampai ke ujung karena Chandra akan sharing satu program dia yang di hari Sabtu gitu. Yang saya pribadi sudah ikut dan saya sangat recommended teman-teman yang ingin memulai kegiatan mencari tambahan income. Jadi bukan alasan kita social worker, atau kita career profesional, atau kita mau retire, atau kita merasa baru, kayaknya gue udah gak bakal ada kerjaan di akhir bulan ini gitu. Apapun itu bentuknya.
Oke, mari kita mulai. Sebentar, saya akan undang Chandranya. Chan, are you ready? I'm ready. Ready, sebentar ya. Chandra, sebentar. Oke. Nah, Chandra sendiri sudah bilang, Han, nanti kita modelnya ngobrol. Jadi teman-teman, kita nggak punya slide, karena ini bukan technical presentation, gitu ya. Kita benar-benar sharing. Chandra sendiri, Chan, oke. Let me try, coba introduce ya. Kalau ada yang itu langsung nambahin aja. Nah, Chandra sendiri kelahiran 1985, teman-teman. Saya baru tahu. Sekolahnya SD, SMP, SMA di Jambi rupanya. Betul ya, Chan ya? Ya, betul Dan sekali. di Jambi, tapi dia sekolah di BINUS. Sekolah di BINUS, ngambil information system kayaknya. Oh, bukan. Oh, bukan? Di Oke. cafe, desain. Oh, di desain di kafe. Oke. Ya. Kayaknya ada nih teman saya yang BINUS di kafe. Oke. Dan sepanjang karir dia yang cukup panjang, tapi singkatnya Chandra berpengalaman, menekuni dunia. Sebentar saya bacakan, saya juga baru istilah ini. Digital Creative Industry gitu, Pak. Terus terang kok sih agak bingung tuh Chan, itu dunia apa? Nah sekarang Chandra stay di Jambi, betul ya Chan ya? Di Jambi, Ya. right? Di Jambi, dan dia sekarang menjalankan profesinya sebagai konsultan di bidang digital marketing untuk UMKM. Nanti lebih tepatnya, mari kita ngobrol sama Chandra. Dan di luar kegiatannya sehari-hari, Chandra berpengalaman dalam mencari, punya ide, mempelajari riset tentang beberapa potensi kita bisa mencari tambahan income melalui digital media ya, betul ya Chan? Ya, platform digital. Platform digital. Nah, mungkin teman-teman yang bilang, tapi Han, gua gak gitu ngerti digital gitu kan ya, seperti beberapa teman saya yang mungkin udah di atas 45, kebetulan yang ngomong sama saya. Tapi saya pikir kita sendiri perlu belajar lebih melek teknologi, dan menurut Chandra, ketika saya tanya, Chan, itu ide mencari tambahan income, set hustle berapa banyak? Jawabannya begini teman-teman, saya punya waktu berapa jam gitu katanya. Rupanya banyak sekali gitu loh kesempatan itu, dan banyak yang saya nggak tahu. Saya sampai tanya, itu apa sih Chan? Gitu. Nah hari ini Anda akan sharing 5 ide side hustle. Kita dengerin aja. Kalau yang nggak ngerti tanya, kalau lebih nggak ngerti nggak apa-apa, dengerin aja. Silakan follow IG-nya Chandra. Nanti saya tanyain, put di chat box. Dan kalau sempat mau coba ikut acara dia yang hari Sabtu. Acara apa? Nanti di penghujung acara kita akan share. Oke, Chan, mari kita mulai ya. Oke, thank you Coach Hani. Ya, tadi sesuai dengan Coach Hani bilang, saya memang background-nya di desain di DKV, dan di industri emang saya lebih banyak di digital creative industry gitu. Nah, digital creative industry seperti apa sih gitu? Mungkin masih banyak yang nggak tahu gitu. Nah, jadi di digital creative industry itu mencakup banyak banget, luas banget cakupannya, mulai dari game, komik, animasi gitu. Nah, saya sendiri emang terlibat banyak di proyek-proyek seperti itu, game, komik, animasi, digital sticker, digital content, interaktif konten gitu, terus aplikasi, website, ya digital product sih intinya gitu, hingga digital sticker seperti itu. Nah, digital sticker, stiker iya, yang dalam, oke. iya Ya, gitu ya. kan, banyak banget aplikasi chatting yang menggunakan digital sticker gitu, yang orang nggak tahu ternyata di sana kita bisa cuan gede gitu, banyak yang nggak tahu gitu. Nah, ya, dan saya sempat merasakan pada saat itu gitu. Nah, selama 10 tahun terakhir ini saya dan tim ya itu lebih banyak explore berbagai opportunity dan possibility, terutama yang menggunakan platform digital. Jadi yang non digitalnya nggak ada, tapi lebih banyak ke platform digital. Nah, dari situlah kita berhasil membangun multiple stream of income. Jadi ini kan multiple stream of income adalah impian banyak orang gitu. Nah, yang mostly adalah digital, gitu. Nah, dari situ juga orang-orang kenal saya sebagai digital trainer gitu. Ya. Digital trainer. Yes, gitu. Oke. Jadi entrepreneur yang pengusaha ya, orang yang berusaha di dunia platform digital gitu ya, namanya digital trainer. Oke. Iya. Gitu. Nah, saat ini saya karena domisili Jambi, dan di Jambi kebetulan teman-teman startup atau pemain-pemain digital ini sulit banget gitu ditemukan. Jadi saya lebih banyak bergaul sama teman-teman UMKM, dan saya aktif membantu teman-teman UMKM yang ingin memodernisasi bisnisnya mereka, dan yang ingin go digital, go online, dan go global gitu. Jadi emang scope kita cukup luas sebenarnya. Sorry Chan, itu berarti your main business kan? Membantu teman-teman UMKM dalam menghadapi persaingan global gitu sekarang ya di dunia era digital. Iya,
Oh, oke. Ya, Oke. gitu. Nah, kebetulan saya di Jambi ada setup satu bisnis baru untuk pusat pendampingan UMKM gitu. Oke, Ya, oke. nah, Teman-teman siapa tuh yang punya bisnis di Jambi? Chan, ya, ngomong-ngomong pendampingan gitu ya, itu kudu di Jambi ya? Di luar Jambi nggak bisa? oh enggak, kalau kita fokus bisnis kita untuk pendampingan ya, pendampingan, pelatihan, pemberdayaan itu lebih ke Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Tapi emang kita sekarang Oh, lagi ada eh, ya sebentar lagi mungkin deal untuk pelatihan dan pendampingan di Jakarta juga gitu. oke, Tapi yang fokus oke, kita di sini dulu gitu karena emang oke. kita ngelihat banyak banget potensi di Jambi, di Bengkulu, di Palembang, di Lampung gitu itu banyak banget potensi gitu Hmm, sumber daya alamnya hmm. yang mungkin kurang kurang modern, kurang belum go digital gitu. Dan bahkan kita Oh, tadi kan kita juga mencakup go global karena kita punya rekanan yang emang siap untuk mendampingi sampai ekspor gitu. oke, oke. Jadi Berarti emang yang main business ya. Berarti iya, nanti yang nanti 5 side hustle, contoh tadi stiker, atau nanti yang mau dijadiin affiliate marketing, itu adalah tambahan ya, di luar main iya, bisnisnya Chandra. Oh, oke, betul sekali. oke, Gitu. oke. Ya. Dan tiap em, penghasilan tambahan ini kita bisa atur lagi nantinya apakah mau jadi serius atau mungkin jadi tetap penghasilan atau mungkin eh, penghasilan yang lebih besar lagi gitu. Jadi tergantung berapa banyak waktu yang kita bisa berikan untuk itu gitu. Ya, 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 ya. Ya, gitu. Nah itu tuh Chan, kadangnya kalau ngobrol sama teman-teman yang kita fokus dulu yang either punya fokus usaha gitu ya, atau yang bekerja gitu. Kadang mereka selalu mana ada waktu gitu kan, atau kalau enggak alasan lain seperti yang saya ngomong di depan, gua nggak ngerti teknologi gitu. Tapi ternyata yang cerita contoh side hustle yang Chandra mau bilang itu mungkin banget gitu ya. Mungkin Bahkan banget. untuk teman-teman yang bekerja jam 5 sampai jam 5 jam 8 jam 5 Senin sampai Jumat itu mungkin banget buat mereka Mungkin banget. melakukannya. Iya. Oke. Sebagai contoh misalnya saya ada side hustle yang mungkin takes time-nya paling 1 sampai 2 jam aja per hari. Ya, gitu. Dan Oke. itu nggak harus tiap hari, nggak harus tiap hari. Karena Oh, bisa nggak harus tiap hari. dijadwalkan, ya bisa dijadwalkan. Mungkin hari ini kita bisa menjadwalkan untuk beberapa hari ke depan gitu. Itu bisa. Gitu. Oke, Ya, teman-teman, saya sharing sedikit. Side hustle adalah sebuah, oh sorry sebentar, saya cuma mau ketik. Nanti saya minta tolong Frey untuk bantuin ketik. Oke, side hustle sendiri teman-teman itu istilah pendapatan tambahan. Kalau main hustle berarti pendapatan utama. Jadi fokus kita adalah kegiatan dilakukan di luar pekerjaan kita, seperti Chandra bilang, agar kita bisa memperoleh tambahan income. Nah, jadi itu istilah side hustle. Oke, Chan, sorry. ya. Nah, saya sendiri uniknya saya malah nggak punya penghasilan dari full time. Gitu. Memang saya, iya, Itu sekarang kan, iya gitu. gitu. Jadi full time yang mungkin kerja gitu, yang kerja sama orang atau kerja di Hmm. satu perusahaan atau di kantor itu saya malah nggak punya gitu. Oh, ya, ya, Ya ya, dari ya. dulu bahkan dulu saya sempat di satu kondisi yang saya nggak punya aktif income sama sekali, zero active income. Jadi full Oh, passive income. Gitu. Saya pernah di oh. posisi seperti itu. Jadi beberapa side hustle. Ya, dan itu sifatnya passive income. Oh, Gitu. oke, Malah saya oke. pernah seperti itu kondisinya. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Ya, Jadi itu mungkin ya untuk teman-teman yang menjelang sudah mau retire ya. Jika mereka mungkin. bisa memulai betul aktif membangun sekarang kali ya. Jadi Iya, jangan tunggu 60, 65 baru mulai, tapi dari sekarang gitu. betul, betul. Oke, Nah, oke. tapi untuk digital sendiri emang kita harus peka terhadap tren. Jadi bisa jadi apa yang kita bangun ini trennya agak berubah ke depannya gitu. Mungkin bisa jadi yang worst case-nya itu emang sudah berubah, udah hilang sama sekali trennya, tapi mungkin nggak separah kalau nggak separah itu ya mungkin agak perubahan algoritma sehingga kita menyesuaikan cara bermain dan strateginya gitu. Gitu. Oh, Karena ini boleh platform kasih digital. contoh nggak, Chan? Yang kamu sempat mulai mungkin 5 Ya, atau 10 tahun lalu, dan sekarang udah hilang, Chan. oke. Contohnya dulu saya lumayan banyak ngasilin di Line Sticker. Line Line, itu yang aplikasi ya? iya, aplikasi chatting. Aplikasi Oh, chatting, teman-teman ada yang tahu Line masih ingat dulu zaman WhatsApp terus ada Line? Iya, Line saya ingat deh. Banyak ya, sekali ya stikernya ya. iya, Lebih banyak dari WhatsApp itu kalau nggak salah. betul. Jadi sebelum
Telegram, Facebook, dan WhatsApp punya stiker yang bagus-bagus, ya, Line itu yang duluan. Line yang pertama yang menggunakan Line stiker, interaktif stiker gitu. Nah, dan kita di Indonesia itu banyak banget orang yang mencoba peruntungan di sana jadi Line sticker creator. Jadi di Line sendiri kita bisa jadi Line sticker creator, kita bisa jualan di sana, kita juga bisa jadi blogger. Gitu. Jadi ada di satu platform itu kadang lebih dari satu opportunity-nya. Gitu. Nah tergantung kita mau yang mana dan mau berapa waktu yang kita alokasikan buat situ. Gitu. Dan tiap opportunity juga beda-beda manfaat yang dihasilkan. Gitu. Benefit yang dihasilkan beda-beda. Misalnya kayak kalau di Line itu, kalau di Line sticker kita bisa dapetin uang yang dalam jumlah yang lumayan besar. Sedangkan ada juga Line webtoon komik, platform komik dari Line itu lebih cocok untuk orang yang mau mengembangkan IP, intellectual property. Gitu. Nah, di situ juga bisa menghasilkan uang. Istilahnya, Chan. Ya, di situ juga bisa menghasilkan uang. Gitu. Cuma mungkin cara mainnya agak beda, itu agak lebih jangka panjang gitu. Karena IP kan monetize-nya nggak langsung, IP monetize-nya tuh jauh ke depan, licensing. Gitu. Yang sejenis itu mungkin bukan tepat Line sticker ya, tapi model seperti itu masih ada di zaman sekarang. Nah kalau Line sendiri, kenapa saya jadikan contoh? Karena trennya sendiri udah turun. Ya, tapi sampai saat ini saya masih terima gajian dari Line. Gitu. Wow. Ya, sampai sekarang gitu. Jadi saya udah pensiun dari Line Sticker 2018, jadi 4 tahun lalu, sampai sekarang masih ada transferan tiap bulan. Ya lumayan gitu. Jadi dan ini sendiri kalau ngomong multiple stream of income ya. Jadi saya income saya mungkin ada yang professional services gitu. Itu pun juga dari usahanya ya, dari usaha pendampingan UMKM ya. Iya, gitu. Terus ada juga yang passive income itu dari Shopee, dari Google, dari Line. Jadi passive income-nya ini dari perusahaan-perusahaan teknologi gitu. Jadi tanggal segini ada gajian dari Line, tanggal segini gajian dari Google, tanggal segini gajian dari Shopee gitu. Itu pun juga agak unik karena masing-masing ini currency beda. Dari Line dari itu yen, Google kan dolar, Shopee rupiah. Itu udah dari 2018 ya berarti ya? Apanya? Berarti maksudnya tadi Line dari 2018 sampai sekarang masih terima kan? Berarti memang passive income Chandra udah berapa tahun ini? Cuma terus terang ya Chan, itu bahasanya saya aja asing loh. Just wondering gitu. Itu apa hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda atau teman-teman yang ngerti teknologi? Lah saya itu mungkin ya buat kita-kita yang seperti yang biasa-biasa aja lah gitu soal pengetahuan. Sebenarnya mungkin banget gitu. Yang penting update tadi, ada ngikutin perkembangan. Oh ternyata di platform ini ada opportunity untuk make money gitu. Nah how to-nya yang kita mesti cari tahu gitu. Jadi informasi di sini bisa cuan, di Shopee bisa cuan, di Google bisa cuan. Mungkin banyak orang yang tahu, tapi nggak banyak yang tahu how to-nya. Ya, gitu. setuju sih. Ya. Nah, Chan, sorry. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara soal side hustle ya, saya banyak terima komentar, duitnya kecil, Han. Nggak sebanding sama gaji gua, gitu kan. Nah, tentu seperti Chandra kemarin tadi cerita gitu, ya. Ketika dia memulai passive income-nya, baru benar-benar kelihatan wujud angkanya gitu kali ya, bisa beli rokok, beli apa, mungkin baru bulan ketiga gitu ya, atau bulan pertama. Dan saya pikir yang penting menurut saya ya teman-teman hari ini kita expand perspektif kita, pengetahuan kita. Terus terang ini dunia Chandra saya nggak tahu sama sekali. Jadi, saya juga baru tahu ada toh cara seperti itu. Nah, kalau kita merasa, tapi kan gue udah umur berapa, Han, gue nggak ngerti, ajak anak-anak Anda ikut join hari ini untuk dengerin atau nanti nonton videonya. Seperti Chandra bilang, kalau buat orang tuanya bingung, ajak buat anak-anak sehingga mereka punya kegiatan yang lebih produktif kali ya, lebih sehat gitu. Betul. Jadi yang perlu kita pastikan mindset kita. Nah, sesudah acara ini mulai lihat kira-kira ada 5 idenya Chandra. Oke deh, gue coba 1. Mulai cari support group yang membuat kita bisa masuk ke dunia itu. Oke, Chan? Oke. Kita mulai ya, Chan ya. Kan ada 5 tuh idenya, Chan. Mulai sharing yang nomor 1 dulu nggak? Oke, jadi saya mulai dari
yang paling orang familiar dulu deh gitu. Jadi oke. Ya, oke. Tapi mungkin saya sedikit cerita ya. Kenapa sih kita ngobrol seperti ini gitu? Karena ini adalah topik yang menurut saya sering bawakan, tapi bukan dengan orang-orang yang seperti Coach Hani dan teman-teman di sini, bukan gitu. Tapi saya lebih banyak ngebicarain ini ke orang-orang tua atau teman-teman, atau mungkin bahkan ketika saya lagi naik taksi, jadi sama driver Grab gitu, yang saya ngobrol gitu, yang saya coba explore, anaknya umur berapa, terus saya coba tanyain gitu, apakah anaknya sudah pernah menghasilkan uang lewat online gitu, karena banyak banget orang-orang tua yang punya anak yang sebenarnya mereka udah melek digital, udah paham banget cara menggunakan gadget, cara menggunakan internet, tapi mereka belum produktif. Padahal ada banyak success story yang pernah kita dengar, umur 16 tahun sudah bisa menghasilkan puluhan juta dari internet. Ada juga yang hasil mahasiswa ngasilin berapa ratus juta dari internet gitu. Nah, itu achievable. Itu semua bisa dilakukan di zaman sekarang gitu. Masalahnya hanya mereka pernah tahu atau enggak aja gitu. Nah, topik-topik seperti ini biasanya saya mulai dengan Om, pernah nggak sih anaknya diajarin jualan online gitu. Jadi itu yang pertama, jualan online gitu. Jualan online bisa jadi reseller, bisa jadi dropshipper gitu. Ini yang paling gampang karena semua orang udah tahu apa itu jualan online. Bisa jualan lewat website sendiri, bisa juga jualan lewat marketplace, bisa juga lewat WhatsApp doang, gitu. Jadi untuk jadi penjual online atau pemain marketplace itu kayaknya nggak ada barrier sama sekali. Semua orang tahu, semua orang bisa lakukan itu. Cuma sudah pernah mulai atau enggak? Gitu. Dan bagaimana ya memulainya kan? Iya, mengambil gitu. langkah pertama. Betul. Nah, saya sendiri kan di Jambi, secara ekosistem tuh beda banget sama yang di Jakarta gitu. Ketika di Jakarta, saya itu sangat senang dengan adanya Tanah Abang. Terus kalau misalnya kan saya pernah juga tinggal di Bandung, saya suka banget kalau main-main ke daerah Cibaduyut atau daerah sekitarnya gitu, yang banyak banget barang-barang kita bisa jual secara online dengan profit yang ya, karena kita lihat langsung barangnya, kita tahu ini barang nggak selayaknya semurah ini dijual gitu. Nah, jadi opportunity di Jakarta, di Bandung atau di daerah Jawa itu besar. Nah, di Jambi gimana? Sebenarnya di Jambi ada peluang juga gitu, dan saya pernah coba jual beberapa barang di sini dan laku gitu. Jadi itu tanpa optimasi bahkan. Gitu. Jadi sebenarnya ada peluang di mana-mana, itu ada peluang gitu, untuk jualan online gitu. Tergantung kita bisa lakukan itu atau enggak, mau atau enggak gitu. Oke, saya garis bawahi ya. Berarti menurut Chandra, sebenarnya asal kita mau menyimak, mau cari tahu, banyak sekali peluang kita bisa mencari tambahan income gitu ya, dan menjual secara online. Intinya itu. Tinggal caranya kan ada beberapa cara gitu kan ya. Betul ya, Chan? Ya. Oke. Jadi saya juga pernah ketemu yang saudara-saudara yang dia punya produk sebenarnya, cuma nggak berani aja jualan online, nggak berani cobain marketplace, nggak berani cobain Tokopedia atau Shopee, atau mungkin mereka melakukan itu hanya untuk sekedar jualan core bisnisnya mereka, itu pun lewat WhatsApp. Udah sebatas itu. It's okay, itu pun sudah ada usaha untuk jualan online sebenarnya kan, gitu. Tapi bisa lebih luas lagi gitu. Dan kalau emang mau lebih bagus lagi, bisa di scale up, bisa dioptimasi gitu. Oke, itu yang pertama, jualan online. Nah, ketika si om ini jawab, anaknya nggak pernah jualan online, sibuknya main game doang. Oke, ini opsi kedua. Gitu. Opsi kedua. Jadi opsi pertama adalah menggunakan marketplace yang sudah ada, gitu ya. Jadi bukalah toko di Tokopedia atau online mana satu, mau makanan. Paling simpel gitu. Paling simpel. Oke. Iya. Atau jualan. Nah, jadi tergantung produknya. Kalau mau jualan barang-barang yang secara visual bagus, ya bisa juga di Instagram. Oke. Nah, teman-teman boleh nanya nggak? Ada yang sudah ini konteksnya, teman-teman bekerja atau punya bisnis utama ya? Siapa yang sudah punya toko online? Jalan nggak jalan nomor 2. Yang sudah punya toko online, tolong chat saya gitu ya, toko online. Gitu. Oke, Chan, thank you. Berarti pertama. Oke.
jadi pertama toko online, jualan online ya. Jadi jualan online bisa menggunakan marketplace, sosial media, ya, dan platform lainnya. Gitu. Oke, yang kedua, jadi saya tanya ke omnya, Om, anaknya suka main game ya, gitu. Emang sibuk banget main game. Pernah nggak sih ngasilin duit dari game? Dan apa yang terjadi? Omnya malah nanya balik, yang bisa ngasilin duit dari game. Jadi banyak yang nggak tahu ternyata dari game itu bisa ngasilin duit. Banyak banget yang nggak tahu gitu. Nah, saya sendiri pernah ngalamin itu. Jadi waktu saya masih menjadi seorang gamer dan saya pernah yang saya lakukan itu jualan item di dalam game gitu. Dan jualan karakter. Gitu. Nah, semakin kesini ada semakin banyak peluang yang bisa dihasilkan dari game. Contoh, misalnya sampai sekarang, Chan. Sampai sekarang malah makin banyak makin berkembang kemungkinan itu. Gitu. Jadi mulai dari kayak sepupu saya umur 17 tahun, ternyata dia sudah bisa menghasilkan uang dari game dan ya lumayan berapa juta gitu. Yang dia lakukan jasa leveling karakter. Oke, itu dari dulu. Yang ini dari dulu udah ada gitu. Terus ada juga yang temennya saya, karena sekarang booming NFT, ada NFT game, blockchain game. Di situ konsepnya play to earn. Jadi main dapat koin cryptocurrency. Koin itu bisa ditukarkan jadi rupiah. Gitu. Terus nggak kebayang. Bagi saya main game itu kayaknya agak merusak konsentrasi kerja dan sekolah. Tapi ternyata kalau tahu dunianya, kita bisa cari tambahan. Poinnya itu ya. Betul, iya. Gitu. Jadi ada play to earn, bilangnya play to earn. Jadi main untuk dapetin. Gitu. Nah, jadi tipe permainan juga banyak banget. Ada yang casual game, gitu. Casual game misalnya kayak game pelihara ayam. Ini jadi kayak virtual, kayak main Tamagotchi gitu. Tapi bedanya kalau Tamagotchi kita senang aja. Kalau dulu kan kita punya Tamagotchi, kita senang aja punya ayam bisa digedein. Kalau ini bisa dijual, bisa jadi cuan. Gitu, beneran gitu. Jadi misalnya kayak game pelihara ayam, ayamnya digedein, terus bertelur, telurnya ada banyak, terus digedein lagi, itu bisa dijual. Gitu. Saya lihat Melva ngangguk-ngangguk. Melva main game. Ipar saya main game, tapi gamenya itu berhadiah. Jadi pernah sekali dia dapat main Candy Crush ya. Kemudian dapat hadiahnya jus buah Vita yang 1 liter. Wow, really? Iya, jadi dapat skor tertentu, kemudian dari Shopee ya. Kemudian dikirim dapat 1 liter buah Vita. Lumayan kan? Di handphone saya, di laptop saya nggak ada game. None, zero. Oke. Ya, saya pernah dengar sih bahwa ada professional gamer gitu ya, dan mereka memang memilih profesi itu ya. Quite surprises sih, itu masih ada. Oke, itu berarti nomor 2. Jadi untuk anak-anak yang tergila-gila main game, tapi sorry ya, Chan, menurut saya tetap sekolah dulu deh baru main game ya. Saya tetap berpendapat S1 kudu selesai lah. Jangan maaf ya, lulusan SMA tapi grade, tapi usul saya. Oke, itu berarti yes, ya, tapi ada juga loh yang emang mereka dijadikan profesi sebagai profesional gamer gitu. Jadi mereka itu jadi e-sport ya. Jadi game itu kan e-sport gitu dan mereka mewakili Indonesia di ajang internasional. Iya, gitu. Saya suka lihat sih. Dan itu pun nggak main-main. Profesi e-sport ini dia bisa ngasilin sampai ratusan juta per bulan gitu. Ini nggak main-main gitu. Ini yang serius. Jadi melihat game sebagai sesuatu yang serius banget sekarang gitu. Ya selain iya gitu. Jadi Oke, Chan, sorry ya sebelum ke nomor 3, maaf. Gini, tadi kan ngomong toko online. Kalau MLM, ikut MLM, itu kategori online nggak sih, Chan? Enggak sih. Oh, itu beda enggak. Ya, MLM bukan sesuatu yang online gitu. Walaupun mereka menggunakan platform digital sebagai pemasaran, tapi core bisnis kan bukan online. Gitu. Dan saya sih support teman-teman MLM, teman-teman yang aktif di MLM untuk menggunakan teknologi digital. Itu sangat support, sangat membantu sekali. Gitu. Cuma memang penyakitnya di marketplace itu perang harga. Mereka banyak yang ngancurin harga. Ya. Oke. Udah 2 ya, Chan ya? Toko online sama main game gitu ya. Oke. Nah, terus
ketika saya ngobrol sama omnya lagi, omnya itu masih bingung kan, waduh, saya nggak ngerti sama sekali. Oh oke. Nah, terus saya coba explore lagi nih, Om, anaknya suka gambar nggak? Nah, omnya bilang anaknya suka gambar. Terus saya tanya balik, tahu nggak Om, dari gambar tuh bisa ngasilin banyak duit loh. Nah, lagi-lagi si omnya nggak tahu nih. Gitu. Jadi kayaknya dia emang sibuk, si om ini sibuk banget cari duit dan jarang baca berita dan emang mungkin circle-nya emang tidak mendukung. Jadi nggak ada teman ngobrol nih. Ternyata banyak banget yang bisa kita hasilkan, tapi kita nggak tahu aja. Gitu. Nah dari gambar, jualan gambar itu sangat mungkin kita menghasilkan uang. Gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bahkan sekarang ini kan eranya NFT ya, gitu. Era NFT. Banyak pemain-pemain NFT creator yang mereka ngajak anak-anaknya mereka, yuk bikin something deh, gambar, coret-coret gitu. Bahkan ada saya ikutan juga grup NFT lokal. Di sana ada yang mereka jualan NFT anaknya, coretan anaknya yang umurnya kalau nggak salah 6 tahun dan laku. Tapi sebenarnya terus terang game gua tahu tapi gua nggak ngerti sih ya gimana. Tapi gua lebih bingung gambar. Jadi misalnya gini, saya gambar. Saya hobi gambar. Terus aku taruh di mana, Chan? Yang bisa menghasilkan uang. Oke, banyak banget gitu. Jadi banyak pilihan. Kalau sekarang mungkin trennya NFT. Kalau mungkin NFT terlalu jauh buat kita karena NFT kan harus ngerti tentang cryptocurrency, harus ngerti tentang macam-macam. Oke, terlalu jauh is oke. Ada juga yang lain. Jadi kita bisa jualan stok gambar. Jadi kalau mungkin orang tahu stok foto, ya, nah ini ada kayak stok grafik gitu, grafik stok seperti itu gitu. Itu juga bisa gitu. Nah, atau mungkin kembali ke sekitar 2014 ketika saya masih aktif di Line Sticker, itu banyak banget saya jadi kayak evangelist gitu. Saya ngajakin yuk jadi stiker creator gitu. Saya banyak banget ngajakin orang, anak-anak kuliahan, anak-anak SMA bahkan, dan saya ajakin ini loh caranya gimana gitu. Saya sampai roadshow bareng Line gitu. Ke beberapa kota di Indonesia, saya ajakin mereka dan akhirnya banyak dari mereka yang bisa ngasilin puluhan sampai ratusan juta per bulan. Gitu. Jadi apa yang dilakukan? Iya, per bulan. Gitu. Anak-anak kuliahan umur belasan tahun sampai 20-an tahun, penghasilan puluhan sampai ratusan juta per bulan dari jualan gambar doang. Gitu. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka gambar secara digital tapi ya, secara digital ataupun mungkin yang manual, tradisional, ya di scan, jadi digital itu juga bisa gitu. Nah, dan kita submit ke platformnya. Ada banyak platform seperti itu gitu. Dan contoh platformnya apa, Chan? Contohnya ya tadi kayak di Line itu. Tapi Line udah nggak ada kan? Sudah masih ada tapi mungkin nggak secuan dulu. Oke. Iya, contoh platform lain? Oke, misalnya FreePic mungkin pernah pakai? Saya pernah pakai FreePic. Iya, FreePic. Jadi tapi ini sudah berupa desain ya, gambarnya bisa berupa desain gitu, atau mungkin ada namanya Envato gitu. Envato, ya saya pernah dengar grafik, juga. Ya, jadi di situ kita bisa jualan gambar, tapi ya gambarnya memang secara profesional, udah berupa mungkin vektor, berupa ya inilah proper grafik gitu. Gitu, dan itu bisa digunakan secara kebutuhan profesional, untuk kebutuhan profesional, dan itu masih jalan sampai sekarang gitu. Dan itu emang ada komunitasnya gitu. Atau mungkin ya masih dalam bentuk gambar, mungkin seperti template, tapi ini mungkin lebih sudah jadi ke desain ya, gambarnya berupa desain, jadi kayak template, ada template website, template poster, template bahkan template CV pun bisa kita jual gitu. Itu saya suka lihat ya, jujur kadang kalau saya ngambil, bukan saya nggak mau bayar gitu ya, tapi saya selalu bilang kan ada yang free, ambil aja yang free. Nah, saya selalu berpikir maaf gitu, itu kan kebanyakan gratis ya. Emang kalau kita mau mencari uang dari situ di zaman sekarang masih mungkin, Pak? Masih mungkin. Jadi memang banyak kan gratis, misalnya kayak font ya. Font banyak kan gratis. Ya. Tapi ada juga font creator dari Indonesia yang menghasilkan ratusan juta per bulan. Sekarang? Sampai sekarang masih ada.
font designer yang menghasilkan 100 juta per bulan dari Indonesia masih ada. Gitu. Ya kenapa? Karena gini. Jadi font itu ada kayak hak ciptanya ya, gitu. Dan kita bisa nuntut. Kalau orang pakai bajakan dan emang si pemiliknya itu merasa oke, lu nggak bayar deh, gue tuntut nih, itu bisa. Gitu. Daripada rugi besar, ya udah mending beli license-nya aja gitu. Dan biasanya kalau saya kan ada jasa profesional, di jasa profesional saya sudah include untuk beli font yang asli yang berbayar. Gitu. Karena daripada nanti ujung-ujungnya klien saya kena tuntut atau bermasalah ke depannya, mending saya emang alokasikan, misalnya saya punya budget dari klien berapa ribu dolar dan saya udahlah ini $30, $50 bahkan, kan harga font lumayan kadang, ya udah saya alokasikan segitu. Gitu. Dan itu masih banyak, di luar sana juga masih banyak. Gitu. Wah, teman-teman ya, kalau punya anak, terus saya punya satu keponakan, hobi gambar bukan main. Kayaknya saya mesti kasih tahu mamanya deh. Suruh cari aja platform mana satu ya, Envato atau apa ya, nanti saya WhatsApp Sandra deh. Kayaknya perlu. Jadi teman-teman, intinya adalah sebenarnya di zaman teknologi sekarang, banyak sekali peluang kita mencari tambahan income. Mungkin kelihatannya simple ya, hobi coret-coret gitu ya. Anaknya jangan diomelin coret-coret apa sih gitu. Jangan-jangan coret-coret yang nggak berbentuk, yang kita nggak berbentuk itu malah dijualnya lebih laku gitu. Jadi intinya adalah jika kita punya mindset, oke, gua mau lebih sejahtera nih dalam keuangan. Oke, saya udah tahu nih gaji saya segini. Saya mulai mencari tambahan income. Jadi saran saya adalah tujuan melatih brain kita, otak kita untuk menggunakan waktu secara lebih produktif. Mungkin pada akhirnya jualan stiker atau jualan gambar itu secara finansial mungkin kita pikir ya buat senang-senang beli kopi Starbucks doang kali gitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman, setidaknya di waktu luang kita menggunakan brain kita untuk hal yang lebih positif. Gak cuma nonton YouTube gitu ya. Siapa yang barusan nonton Johnny Depp lawan Amber Heard? Wah, itu teman-teman saya laporan tuh. Han, Johnny menang gitu ya. Ya. Jangan ditontonin terus ya itu YouTube gitu. Nah, kita menggunakan waktu yang lebih baik. Oke, ya. Itu nomor 3. Ya, ngomong-ngomong tentang nonton nih, sebenarnya ada juga kerjaan nonton dibayar. Itu ada juga. Nonton dibayar, bikin movie recap ya? Enggak, jadi emang kita nonton video tapi dibayar. Cuma kalau saya hitung-hitung ini nggak worth it. Gitu. Jadi ada banyak platform yang menjanjikan kita sejumlah uang untuk do something gitu. Nah, tapi banyak juga yang kalau kita hitung biaya internet, biaya listrik, aduh ini nggak masuk nih, gitu. Ada juga yang seperti itu, gitu. Ya. Oke. Tapi tentu ya teman-teman tidak berarti nggak boleh nonton YouTube gitu ya. Saya bisa bisu sama YouTube gitu ya. Tapi intinya soalnya kalau kita punya tujuan, kita bisa menggunakan waktu dengan lebih baik gitu. Soalnya ada yang baru kabarin saya soal Johnny Depp. Oke, ya Chan, terusan nomor 1, 2, 3, tidak ada bayangan. Saya nggak suka main game. Gue yang nggak bisa gambar gitu kan. Oke, nah aku lagi nunggu nih Chan, nomor 4, nomor 5. Ada yang bisa gue kerjain atau enggak nih? Ada, pasti ada. Oke, gitu. Nomor 4. Mungkin Coach Ani nggak suka main game, nggak suka jualan, nggak suka gambar, tapi suka ngomong nggak? Suka pastinya. Ya, oke, kira-kira lah. Gitu. Nah, jadi ada satu profesi baru yang menarik banget, terutama buat teman-teman yang hobi ngomong. Ini profesi baru dan emang sekarang itu lagi banyak dicari malah. Gitu. Apa itu? Live streamer. Pernah tahu nggak live streamer? Oh, saya tahu streaming. Yes. Saya tahu streaming. Oke, apa sih live streaming? Oke, jadi sejak kemunculan TikTok atau Shopee Video atau mungkin beberapa platform lain gitu, di mana memungkinkan kita jualan secara online, secara live melalui video gitu. Ya, ini memunculkan satu demand baru, yaitu live streamer gitu. Jadi banyak perusahaan yang tidak bisa, banyak pemilik perusahaan yang nggak bisa ngomong di depan kamera. Oke. Nah, tapi mereka tuh pengen menggunakan satu fasilitas ini, yaitu live streaming gitu. Nah, untuk jualan. Nah, gimana caranya? Akhirnya mereka nge-hire orang untuk ngomongin tentang produknya mereka. Pernah lihat nggak di Facebook deh, misalnya di Facebook ada orang yang live streaming, ternyata jualan. Kayaknya nggak ada ya, kayaknya teman-temannya Coach Ani nggak ada gitu.
Facebook. Iya. Ada, kalau ada tolong dong di chat. Pernah lihat Diana pernah di lihat IG. di IG. Ya. Oke, bentar ya, Betul. saya sapa. Nah, Diana apa? Yang Chandra bilang, dia streaming terus jualan, betul? Iya, jualan online langsung ya gitu. Jadi promoin barangnya gitu. Nah, kalau yang di sesi pas IG live itu ada diskon tertentu gitu. Oh. Mm-mm. Oke, Diana, thank you. Yeah. Dari Santi juga lihat di IG dan Facebook. Tapi berarti live streaming itu dia meng-hire gitu ya, Chan? Professional live streamer. Iya, betul. Oh. Oke. Jadi yang saya suka nonton di IG ya, saya suka itu ada satu cowok tuh panjang suka bikin ini, Chan. Cara membersihkan kitchen sink dengan lemon dan apa gitu ya. Jadi dia jualan tuh ya, saya rasa. Betul. Dia jualan produk. Cuman karena kan saya nggak nonton sampai habis gitu. Oh iya. Bisa jadi mereka jualan. Bahkan kita bisa bikin satu video yang nggak kelihatan jualan, tapi sebenarnya itu jualan. Itu bisa. Tapi maaf, kita berarti gini. Kalau misalnya saya pemilik usaha, saya nggak bisa ngomong. Contoh, saya siapa? Melva deh. Saya hire Melva. Jadi saya bayar Melva gitu untuk bikin. Iya. Oh, tapi nyarinya di mana? Misalnya dia bilang, gue mau coba deh, ada websitenya, marketplace-nya, bilang gue mau jadi live streamer gitu. Kalau untuk marketplace saya belum ketemu ya, dan saya nggak tahu. Jadi ada di Indonesia ada platform untuk influencer atau KOL, itu ada di Indonesia. Cuma untuk fokus di live streamer itu saya kurang tahu karena saya belum riset di situ gitu. Tapi biasanya KOL atau influencer itu bisa untuk live streaming. Gitu. Jadi biasanya perusahaan itu kontak yang tadi KOL atau influencer, mereka yang lakukan live streaming. Gitu. Dan kadang brand-brand tertentu hunting atau marketplace tertentu hunting di IG atau di TikTok, mereka hunting siapa yang kira-kira sering live atau siapa yang kira-kira sering bikin video ngobrol di depan kamera. Ya kalau emang masuk dengan kriteria mereka, ya mereka mungkin kontak gitu. Atau mungkin bisa juga kita jemput bola. Jadi kita sebagai live streamer, kita yang kontak brand, mau nggak nih kita bantuin. Gitu. Biasanya syaratnya apa? Maksudnya maaf ya, mukanya mesti cakep, suara mesti merdu, atau apa sih, Chan? Ada persyaratan yang agak menggoyahkan hati saya itu kayaknya. Oke, jadi biasanya yang pertama itu pasti bisa ngomong, harus bisa ngomong. Gitu. Ngomongnya ngomong di depan kamera gitu, karena ngomong yang di depan kamera sama di luar kamera kan beda banget gitu. Ya, beda banget itu. Ya, jadi pertama harus bisa ngomong di depan kamera. Terus kedua, at least menguasai product knowledge. Iya, itu penting. Pasti gitu ya, gitu. Misalnya jangan suatu hari ngomongin tentang pakaian gitu, tapi misalnya pakaian wanita, tapi dia ternyata cowok gitu, itu susah. Iya. Ya kayak saya kan selalu di kalangan teman-teman udah tahu lidah saya itu nggak ada rasanya gitu. Jangan coba-coba menjadi live streamer makanan kali gitu ya, bisa diketawain sedunia. Oke. Nah teman-teman, nggak punya produk nggak masalah, tapi kalau cukup pede, punya suara yang baik tuh bisa apply jadi live streamer. Dibayarnya berarti per episode ya, per sekali tayang gitu. Iya, itu tergantung deal dengan brand atau perusahaannya. Gitu. Jadi bisa per episode, bisa paketan gitu. Kita sebagai orang yang buka jasa profesional, kita bisa ajukan paketan juga, gitu. Supaya mengikat. Gitu. Jadi paket sebulan berapa video itu sangat mengikat. Gitu. Chan, gua sih pede-pede aja ya bawain webinar, tapi sudah jadi live streamer aku enggak. Ini udah 4 nih, Chan. Saya terus terang agak masih gunda-gulana nih, toko online, gamer, jualan gambar, live streamer ya. Oke, masih ada nggak yang saya sendiri ini deh, saya ngerti teknologi dikit-dikit lah gitu, yang bisa mencari side hustle. Oke, nah. Sorry, ada satu pertanyaan, maaf. Live streaming, apakah sama istilahnya dengan endorse? Tapi ada yang komentar, live streaming itu lawannya endorse ya? Kalau live streamer kita minta pasarkan produknya. Gimana definisi antara endorse sama live streamer, Chan? Oke, nah setahu saya kalau untuk endorse kan, jadi
ada paid promote, ada endorse, ada brand ambassador, gitu. Terus ada live streamer seperti ini, gitu. Itu yang beda-beda gitu. Nah, kalau endorse ini ya kita pakai biasanya gitu. Oh ya benar ya, seperti Gray ngomong ya, kita mesti pakai gitu ya. Kalau kita kue ya kita penggemar kue itu gitu kan. Gitu. Setidaknya yang ada barangnya di sana gitu. Dan itu kontennya biasanya dibuat oleh si kreatornya. Gitu. Kalau live streamer ya mereka nggak harus pakai, mereka langsung tampilin, tapi ya lebih ke apa ya, bukan ngeri langsung jualan gitu. Lebih ke memang lebih ke hard selling sih gitu, hard selling. Tapi ya mereka juga bisa menjelaskan lebih detail dan menarik kali ya Chan, menjelaskan secara menarik. Harus menarik gitu. Saya sendiri pernah ikutan live streaming satu produk, ya mereka emang nguasain banget produk knowledge karena ketika live streaming banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang produknya. Gitu. Yang kebetulan saya pernah, misalnya yang saya ingat ya, itu ada produk madu, itu banyak banget tuh yang pertanyaan, bahkan nggak related sama produknya mereka, gitu. Ya, tapi jadi mereka harus menguasai banget tentang product knowledge dan knowledge umum tentang itu, gitu. Nah, teman-teman, walaupun kita bukan orang salesman ya, kita mungkin accounting, kita HR, kita bagian QC gitu. Nah, coba tes. Ada satu produk yang Anda suka, Anda benar-benar kuasai, coba live streamer. Siapa tahu gitu kan, kita bisa jadi sales produk itu aja. Iya. Ya memang teknologi sekarang memungkinkan banget ya. Kalau dulu kan mau jadi jualan sales madu, lu mesti kerja di perusahaan toko madu kayaknya ya. Sekarang nggak perlu punya toko, yang penting lu pede, ada yang mau hire, jualan live. Kalau saya live streamer apa ya? Lagi mikir nih kalau jajan. Mesti mikir dulu. Kayaknya nggak qualify. Oke, ya, thank you. Itu nomor 4. Nah, nomor 5. Apa nih, Chan? Nah, jadi Coach Andi nggak cocok ya jadi live streamer. Nah coba yang opsi yang terakhir nih. Coba nih teman-teman, dari 1 sampai 4, ada yang kira-kira tertarik nggak? Kalau tertarik tolong tulis ya gitu. Atau mungkin kitanya nggak tertarik, tapi kayaknya anak gue bakal tertarik deh. Nah, cek, atau keponakan, atau sepupu daripada pusingin kita di rumah ya, udah kasih dia kerjaan gitu. Suruh gambar aja, nanti kita jual terima komisi mungkin gitu. Oke, nomor 5. Saya juga lagi nungguin. Nah, yang terakhir ini sebenarnya kita cuma jualan cerita, bukan jualan sih, berbagi cerita. Gitu. Jadi berbagi cerita. Jadi pernah nggak sih teman-teman di sini punya barang, misalnya tasnya keren banget. Terus ada teman yang nanya, tasnya beli di mana? Terus kita cerita dong, ini belinya di Shopee. Udah, orang itu beli, udah selesai gitu. Nah, padahal di situ kita bisa dapetin duit. Jadi kita jadi ketika kita bilang, belinya ini beli di Shopee gitu, dan kita kasih linknya, orang belanja dan kita dapat duit. Nah, jadi intinya seperti apa ya? Kita jadi kayak membantu orang mendapatkan barang yang dia mau dan kita dapat komisi. Tapi kita nggak perlu beli barangnya kan, kita cuma ngenalin link, kita cuma kebetulan kita pernah beli di Shopee misalnya. Iya. Terus saya kirim link. Iya. Terus dia beli. Iya. Gue dapat duit. Yes. Nah itu kayak gue bisa tuh, Chan. Yang penting cuma punya akun Shopee kan. Iya. Gitu. Jadi jualan live streaming jadi sales gitu, game udah pasti enggak, online atau jualan gambar boro-boro ya. Oke, nah itu kayaknya mungkin. Nah, teman-teman yang hadir di sini. Nah, siapa tahu ini nih, yang Shopee. Ini yang sebenarnya saya pernah ikut nih. Ya, oke Chan, gimana? Ya, jadi yang kita lakukan sebenarnya hanya berbagi cerita, berbagi link. Nah, jadi kita mungkin bisa cerita, kita beli di sini. Kalau kalian mau beli barang serupa, sama kayak gua, temu sekeren ini, yaudah belinya di link ini aja. Yaudah, orang tinggal belanja dan kita dapat cuan. Gitu. Sesimpel itu. Dan itu salah satu revenue stream saya. Jadi saya dapat gajian tiap bulan, bahkan tiap 2 minggu sekali dari Shopee, itu dari kerjaan ini. Hanya berbagi cerita, berbagi link. Gitu. Dan mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih lihat di Instagram ada orang yang ngeposting videonya kayak video produk lucu gitulah, produknya keren, lucu, dan
dia nyantumin link di situ. Pernah ada nggak? Ada yang pernah nggak? Saya Instagramnya banyak kan lihat yang technical ya. Ada nggak teman-teman? Oh ada ya. Oh pernah lihat Vivi. Diana juga bilang itu dia lagi jualan ya. Dia lagi jadi referral. Iya, mereka itu sebenarnya jadi referral gitu. Tapi sorry Chan, dia bikin video atau videonya udah disediain sih Chan? Oke, jadi ada yang mereka jadi content creator, tapi kebanyakan ya kalau di Instagram ya pernah saya temuin, kebanyakan mereka repost video yang udah ada gitu. Jadi video-video dari brand, video-video dari ini, dari produk yang dari awal udah dibikin, mereka repost aja gitu. Dan biasanya orang nanyain, belinya di mana? Linknya dong kak, gitu. Nah, mungkin saya bisa share screen sedikit kali. Kita tunggu. Yes, ini yang dari tadi Chan. I nunggu Iya. share screen. Teman-teman nanya dong, punya Shopee nggak? Punya akun Shopee? Oke. Ya, nanti saya mau tanya kenapa Shopee gitu. Shopee Hunters. Ini apa sih Chan? Ini, jangan yang ini deh, yang ini deh. Nih. Oke. Ini kita lihat, ini akun bukan jualan, akun konten resep ya. Ya. Ini resep semua, tapi ketika kita masuk ke story-nya, kayak gini. Yang pengen tahu belinya di mana, langsung klik. Ya, kita klik, pindah ke Shopee. Chan, sorry. Kalau pas kamu kan klik ya Chan ya, kan link ke Shopee. Anggaplah gua beli, dia dapat komisi, gitu ya Chan? Iya. Oke. Kalau cuman klik doang, berarti yang Chandra pernah bilang conversion rate doang. Click rate gitu ya? Iya. Oke. Nah, jadi kita hanya posting video-video seperti ini. Orang klik, masuk ke Shopee. Nah, ini kayaknya Shopee-nya agak lemot. Oke. Iya. Nah, video itu maaf ya, dalam konteks contoh tadi, dia boleh repost video atau dia kalau niat dia bikin video sendiri? Bisa keduanya. Oke. Bisa keduanya gitu. Atau mungkin kita lihat yang lain deh. Kita lihat yang lain. Kayak gini. Ini namanya ide makan siang. Ya, emang kontennya resep semua. Oke, kita lihat di story-nya. Iya. Oke. Nah, ternyata nih ada juga nih jualannya juga. Itu apa sih? Itu jual apa sih, Chan? Jualan apa ya? Kayak pakaian nih. Ibu-ibu ada yang tahu nggak itu jualan apa? Setelan baju. Oh, ini ada setelan baju. Oke, atau ini deh. Ini sikat. Gue pernah lihat, Chan. Ini aku pernah lihat. Kok bisa mampir IG saya ya, Chan ya? Saya lagi bingung. Ya. I pernah lihat. Cek harga di sini. Oh. Oke. Oke. Understand. Oke, nah kalau kita lihat di bawah sini ada buttonnya cek harga, klik di sini. Oke. Button ini, tombol ini itu bisa diklik kalau di HP. Oke. Dan larinya ke Shopee. Lari ke Shopee dan orang belanja di sini udah kita dapat komisi. Komisinya ya lumayan, up to 10%. Oke. Ya, dan yang Ya, idenya ngerti deh. Aku pernah ikut kelas lu sekali sih, Chan. Saya cukup impress, cuman gua nggak ngerti aja. Oh, ya. Oke. Ya, jadi yang kita lakukan ya hanya sebar video-video seperti ini, terus tulis linknya, tempelin tombolnya dengan link, udah orang nanti klik, kita dapat komisi. Sesimpel itu. Jadi yang dilakukan ini ya sesederhana itu, dan itu bisa menghasilkan uang atau bisa juga kita gunakan untuk dapetin cashback kalau seandainya kita ternyata doyan banget nih belanja online. Ternyata ada loh cara untuk bisa menghemat gitu, dan ini udah terbukti. Saya ajarin cara ini ke teman saya dan dia bisa menghemat ratusan ribu per bulan. Oh, ternyata belanjanya banyak banget gitu. Dengan cara ini bisa menghemat gitu. Tapi ya lebih dari itu, kalau mau diseriusin ada bukan caranya. hanya menghemat, bukan hanya menghemat, malah mendapatkan
side hustle tadi gitu. Dan menariknya ketika ini diseriusin bisa di scale up dan banyak juga yang menghasilkan puluhan sampai ratusan juta dari sini. Hanya asal nyebarin serius, ya? video. Hanya nyebarin video. Hanya nyebarin video dan link bisa menghasilkan segitu. Jadi penasaran kenapa cuma Shopee ya, nggak Tokopedia? Atau... Ada juga, Tokopedia juga ada, tapi ketentuannya beda. Jadi tiap platform, Blibli pun ada, Lazada juga ada, TikTok juga ada. Nah, tiap platform itu fiturnya beda-beda, lalu ketentuannya juga beda-beda. Ketentuan apa aja? Ketentuan misalnya ketentuan komisi, ketentuan batas penarikan, atau ketentuan gajiannya. Kayak Shopee, kenapa Shopee pertama ya? Karena gajinya 2 minggu sekali. Gitu. Yang lain sebulan gitu. Biar buat cash flow enak gitu ya, pertengahan bulan dan itu Terus juga di Shopee itu batas withdraw, batas penariknya kecil banget. Kecil banget, cuma 10.000. Gitu. Sedangkan kayak di Blibli itu gede, itu sekitar 400.000. Gitu. Ya. Dan ya banyak alasan lain kenapa Shopee gitu. Termasuk di Indonesia Shopee ini ya salah satu marketplace yang terbesar. Terus kenapa Tokopedia jadi alternatif bukan yang utama ya? Tokopedia secara komisi untuk beberapa produk dia kecil, tapi untuk beberapa jenis produk yang lain ya lumayan gede. Oke, teman-teman, ini salah satu yang saya sempat dengar, tapi jujur saya nggak gitu nguasain gitu ya, saya cuma ikut gitu, cuma lihat gitu. Waktu itu salah juga, saya ikuti handphone ya, jadi nggak lihat. Jadi ini salah satu side hustle yang ada lagi nggak Chan? Coba sharing dulu deh, kurang lebih ide-ide yang Chandra pernah lakukan. Masih berhubungan sama ini kita sebutnya affiliate ya, affiliate. Jadi menjawab pertanyaan tadi dari Diana, Shopee affiliate ya. Dalam konteks ini kebetulan yang lagi dibawa Shopee affiliate. Ya, nah selain Shopee ya ada juga Tokopedia, ada Blibli, tapi kita fokusnya ke Shopee. Gitu. Dan dulu. Saat ini juga saya lagi melirik ke TikTok. Gitu. Nah TikTok ini mungkin kesannya gimana gitu kan? Apakah harus joget-joget? Bisa dapat duit juga. Ini contoh salah satu konten creator dari Jambi gitu. Nah ini tapi tampilannya di desktop dan di HP beda ya. Gitu. Kayak misalnya gini. Jadi kalau di TikTok itu ada kayak keranjang kuningnya, tinggal bisa diklik, terus ada muncul produknya. Nah, kalau di sini nggak kelihatan nih ya. Jadi kita lihat deh, ya emang kebetulan kontennya joget-joget sih ya, gitu. Kebetulan gitu. Nah, tapi kelihatan nggak dia jualan apa? Enggak. Dia jualan apa, Chan? Teman-teman tahu nggak jualan apa? Apa namanya nih? Untuk gendongan bayi. Gendongan bayi. Iya, gitu. Jadi kalau kita buka link ini di HP, ini ada keranjang kuningnya. Oh, ternyata ada gendongan bayi. Gitu. Dia ternyata jualan. Jadi kalau mau gendongan bayi seperti ini tinggal klik aja langsung ke link produknya. Gitu. Ya, ini juga ada caranya ya, Chan? Juga ada caranya ya? Ya. Kayak gini. Ini kan video bapaknya cuma naik turun gendong anaknya. Ternyata dia jualan ini spray. Spray ini gitu. Ya. Jadi tiap platform punya kelebihan, punya kekurangan, punya fitur masing-masing. Kebetulan kayak di TikTok ini dia tadi ada fitur keranjang kuningnya yang bisa dilihat kalau di HP gitu. Jadi kita bikin video apapun kayak misalnya ini deh video Pampers yang ditaruh di sini aja gitu. Ya, tapi kalau kita pasang keranjang kuningnya itu udah bisa clickable. Ya, sedangkan kalau di Shopee kebetulan fitur itu nggak ada, tapi banyak kemudahan-kemudahan yang lain. Gitu. Nah, saat ini memang saya fokus di Shopee. Di Shopee sendiri saya spare waktu paling 1-2 jam aja. Sehari? Sehari. Oh. Gitu.
Oh, jadi maksudnya karena udah terbiasa, udah set kali ya. Jadi Iya, nggak akan makan waktu banyak gitu maksudnya. Satu dua lakukan apa yang mesti dilakukan, ya udah diemin, nanti income-nya datang gitu kan. iya. Tapi ada juga kalau emang kayak hari Minggu ada punya waktu lebih ya ngerapiin dikit lah gitu. Oke. Jadi emang ada cara mainnya supaya gimana supaya kita efektif. Oke. Chan, aku nggak mau tahu angka nih Chan, tapi Ya, nanya aja. Kalau lu memang seriusin, namanya UMR tuh lebih ya, bisa dapat income. bisa lebih, bisa pasti. Oke. Oke. Bisa lebih 2-3 kali ya Chan ya, asal kita Bisa, serius bisa. kan. Dan kalau udah Betul. serius tidak berarti kita 8 jam ngurusin, enggak kan, cuma 1-2 jam Enggak. aja cukup. Ya. Oke. Bahkan beberapa teman saya yang udah serius di ini affiliate, mereka jadikan ini sebagai bisnis. Mereka hire admin untuk lakukan gitu. Jadi ya mereka udah lepas aja ke admin. Mereka kontrol aja. Kita nggak perlu modal yang berlebihan ya. Tentu saya tahu dalam tahap tertentu kita ada strategi invest kecil lah. Tapi Ya. ini purely kita nggak perlu modal beli barang, enggak ya gitu loh. Betul ya? Beli barang enggak gitu. Tapi kalau emang kita mau jadi content creator-nya, kita bisa beli barang. Tapi kalau kita nggak jadi content creator ya kita pakai video-video yang udah ada aja. Jadi video promosi banyak banget yang bisa Kan kita ada gunakan. satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke Shopee Affiliate. Dari Diana, anaknya suka edit-edit video SMP, anaknya ya, Oke. masih SMP. Kalau niatnya untuk lebih produktif ya, dikomersialkan, platformnya apa kalau video, Chan? Video. Kalau saya mungkin lebih rekomendasiin ke TikTok sih. Ke TikTok. Oke. TikTok ya. Oke. Tapi harus kita, nah ini nggak hanya terjadi pada teman-teman yang usia 40-50, tapi juga di usia 30, terutama yang selama ini kayak menganggap TikTok itu satu platform yang ya Remaja. unfaedah lah gitu kalau bahasa mereka gitu, yang mungkin geli gitu kita ngelihatnya gitu. Jadi kalau kita ingat beberapa tahun lalu kan yang ada siapa sih namanya tuh yang viral banget di TikTok gitu, dan kita melihat masa sih kita harus masuk ke TikTok gitu. Ketika saya mau lagi belajar tentang TikTok pun saya cerita ke teman, dan teman-teman rata-rata pada bilang seriously main TikTok gitu yang kayaknya gimana gitu. Ya tapi mereka nggak tahu aja peluangnya gitu. Nah jadi baik Shopee maupun TikTok ini dua peluang yang emang luar biasa sekali untuk saat ini gitu, baik untuk jualan maupun affiliate gitu. Itu luar biasa sekali ya Bang gitu. Oke. Ya. Nah, sebelum tutup sharing, mumpung biar nggak bolak-balik, yang kelas lu hari Sabtu ada nggak di sini, Chan? Coba sharing dulu. Oke. Ya. Jadi, nah kebetulan 2 hari lagi ya, 2 hari lagi. Ya, Sabtu itu saya ada kelas, saya bareng Sidi. Jadi di sini saya mau ngajarin berbagai cara untuk bisa dapetin cuan tanpa harus jualan dari Shopee dan Tokopedia. Jadi kita langsung bahas dua platform sekaligus di sini gitu. Shopee apa dan aja Tokopedia. Iya gitu. Apa aja sih yang dibahas ya? Pertama mulai dari how to start-nya gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang tahu, oh ternyata mereka tadi di akun-akun ini mereka jualan toh, mereka affiliate marketer toh gitu, mereka dapetin komisi gitu. Tapi banyak nggak tahu caranya gimana, mulainya gimana. Oke, saya bantu step by step, mulai dari pendaftarannya, terus apa aja strateginya, cara nge-share-nya, cara dapetin link-nya, bahkan analitiknya kita bantuin gitu. Dan ini untuk tanggal 4 Juni ini kita akan fokus ke how to start-nya gitu. Jadi setidaknya setelah tanggal 4 Juni ini teman-teman itu semua sudah bisa mulai untuk nge-affiliate gitu. Nah setelah tanggal 4 Juni itu tetap kita ada satu grup khusus, kita dampingin gimana sampai pecah telur, fokusnya itu sampai bahkan saya berani garansi pecah telur. Pasti kalian bisa, pasti teman-teman di sini pasti semua peserta itu bisa ngasilin dari Shopee gitu ya, karena itu gampang banget. Nah, setelah itu mungkin kita akan kasih satu sesi tambahan lagi gimana next step-nya kan. Jadi kayak dapat apa ya, 2 sesi gitu. Sesi pertama ya untuk how to start-nya, sesi selanjutnya
supaya nggak kehilangan arah, ya nanti kita bantuin lagi gitu, supaya begini tuh caranya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya idenya adalah saya seperti bilang, saya pernah ikut cuman dari handphone ya, jadi saya belum benar-benar, tapi saya bisa ada 1-2 yang pernah ikut sharing, mereka mulai bisa mendapat tambahan income gitu. Tapi saya setuju gitu loh. Kalau teman-teman cuma sekedar melihat jumlahnya, mungkin teman-teman kecil lah seperti yang saya tadi bilang gitu. Tapi sebenarnya ide dasarnya bukan soal kita menjadi affiliate marketing dari Shopee atau Tokopedia. Nah, untuk khususnya teman-teman yang sedang masih perlu berjuang menambah saving atau malah siap-siap untuk mau pensiun, belum tahu mau ngapain atau kira-kira baru tahu mau ngapain, positif money mindset yang perlu ditanamkan dengan mencoba ini adalah setiap kita percaya dulu, ada jalan. Kita belum tentu suka, tapi di luar sana opsinya banyak sekali. Dan kita mulai melakukan sesuatu. Idenya itu. Jadi percaya bahwa ada jalan buat kita menambah mulai dengan uang jajan atau uang dapur dulu. Seperti Chandra bilang, kayaknya gue sukahan, seriusin. Nah, seperti Chandra bilang, Shopee sudah menjadi main hasil passive income-nya. Berapa tahun ya, Chan ya? Lu udah jalanin Shopee ya? Kalau Shopee sih masih baru, karena tren ini sendiri kan masih 1 tahun terakhir ya. Baru 1 tahun. Iya, Baru karena 1 tahun aja udah benar bisa kasih lo passive income ya. Oke. Ya. Jadi itu kalau kita memang benar serius teman-teman. Oke, Chan, thank you for the sharing. Kalau mau silakan daftar. Daftarnya kemana? Nanti boleh lihat di IG-nya saya atau IG-nya Chandra. Kalau yang udah pernah ikut, silakan register sendiri. Saya nggak dapat komisi ya teman-teman. Saya cuma mau sharing karena benar salah satu tujuan platform SDDK adalah membantu teman-teman punya positif money mindset dan juga kalau ada peluang-peluang di seputar kita. Thank you, Chan. Ada lagi nggak yang mau di-sharing dari acara hari Sabtu ini? Chan, sorry. Kalau teman-teman nggak keburu ikut kelas Sabtu, akan ada lagi kan? Akan ada lagi. Kita untuk topik yang sama, kita belum ada rencana dalam waktu dekat untuk bikin lagi. Oke. Ya. Tapi mungkin kelas mencari uang dari TikTok ada planning? Ya, itu baru rencana. Baru planning. Ya. Oke. Thank you, Chandra. Ada yang mau tanya teman-teman seputar program ini dulu? Oke, sambil menunggu ya. Nah, Chan, sebenarnya menurut Chandra ya, kalau teman-teman dalam konteks side hustle, mencari tambahan income gitu ya, seperti yang saya bilang gitu kan, banyak orang yang merasa menggunakan alasan tidak melek teknologi sebagai alasan gitu. Boleh cerita nggak sih apa yang tips Chandra buat teman-teman gitu, terutama ya yang benar-benar ya pakai WhatsApp basic, pakai Facebook basic gitu. Apa yang tips Chandra atau pesan untuk teman-teman semua? Oke. Jago teknologi nggak sih, Chan, gitu kan? Terutama barisan ibu-ibu atau bapak-bapak gitu yang nggak gitu nguasain. Oke, jadi memang yang kita tahu peluang itu ada di mana-mana. Peluang ada di mana-mana. Cuma banyak orang yang nggak aware ya, gitu. Dan nggak hanya digital, non digital pun juga banyak. Tapi ya kadang kita nggak sensitif kita nggak sensitif terhadap keberadaan mereka gitu. Nah, kalau tentang keberadaan si peluang ini gitu. Nah, karena background saya di digital, ya saya emang biasanya mengajak teman-teman yang tertarik ya ke peluang di ranah digital ya untuk open dulu. Saya pernah juga sharing tentang hal-hal seperti ini ke teman-teman yang awalnya gaptek, cuma karena mindsetnya udah mulai terbuka dan semakin open gitu ya, akhirnya mereka mau nerima, ternyata seperti ini. Ya. Jadi teman-teman seperti Chandra bilang, yang penting itu kita open. Kita mau open. Apapun pilihan usaha teman-teman, apapun ya kita pasti ya kalau udah ngomong tambahan income kita akan melakukan apa aja sih ya gitu. Jadi konteksnya bukan soal jadi Shopee affiliate atau main gamer, bukan. Tapi lebih saya cuma berharap sesi ini memberikan sebuah, ketika saya ngobrol sama Chandra gitu ya, saya juga baru sadar, saya tahu gamer itu bisa menghasilkan, tapi saya nggak sadar gitu bahwa
peluang di luar mencari tambahan income itu luar biasa ternyata. Hari ini aja sayang kita cuma punya 1 jam, cuma dikasih 5 gitu. Chandra bilang tuh banyak kan gitu loh. Nah, kalau mau tahu apalagi sih yang lain gitu ya, silakan follow Chandra punya IG, dan saya hanya ingin sharing, marilah kita membuka diri kita, mau belajar berapapun usia kita. Gitu. Jadi jangan menggunakan alasan gaptek teknologi sebagai alasan. Gitu ya Chan ya. Dan satu lagi teman-teman, kalau yang masih bekerja, nah ini pesan, jangan pernah compare dengan gaji sekarang. Biasanya kagak dilanjutin besok. Kecil Han, mendingan gua kerja gitu. Padahal kita sama-sama tahu kerja atau berusaha tuh ada limit waktunya. Dan seperti Chandra bilang, kalau diusahakan ini bisa menjadi peluang bisnis gitu. Oke.